Nggak bisa lagi, Pak. Sistem pendidikan Indonesia pakai pola barat, nggak bisa. Taruhan, bubar, saya katakan. Kenapa? Beda, Pak. Barat itu menempatkan sistem pendidikannya dengan konsistensi negaranya. Anaknya tidak boleh dicubit di Barat, iya, bener. Tapi negaranya tertib. Nggak bisa anak kecil beli rokok, nggak bisa anak kecil minum, nggak bisa anak kecil nonton, nggak bisa anak kecil naik motor, nggak bisa anak kecil melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nggak bisa, negaranya hadir. Alat negaranya hadir. Indonesia, anak tidak boleh dicubit, guru tidak boleh nyubit anaknya. Di mana-mana anak bisa mengakses video porno, di mana-mana anak bisa mengakses minuman, di mana-mana anak bisa mengakses rokok, di mana-mana anak bisa nonton, anak bisa naik motor. Bukan hanya naik motor berdua, 5 orang satu motor tanpa helm. Di Indonesia kenapa dirubah jadi brong? Motor seseknya yang kecil dirubah gayanya menjadi besar. Nggak bisa ini bangsa. Kenapa? Nggak sesuai antara prinsip barat yang diberikan pada kita dengan penindakan yang ada di kita. Beda. Kehidupannya masih tradisi, otaknya, sistemnya barat, kacau. Hidup tuh harus konsisten. Kalau pakai mazhab barat, pakai A, Z itu mazhabnya harus barat. Kita kalau mau pakai mazhab Timur Tengah, dari A sampai Z mazhabnya Timur Tengah. Kalau mau pakai mazhab Tiongkok, dari A sampai Z mazhabnya Tiongkok. Indonesia ini kenapa yang menjadi kacau? Jawa Barat ini korban utama. Kenapa yang paling kacau? Seluruh mazhab masuk di sini. Gak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Sayur lodeh itu dicampur, sayur asam dicampur dengan sop. Nggak bisa, Pak. Hidup ada judulnya. Itu kalau beragama. Giliran puasa, yang puasa awalnya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut NU, karena ingin sedikit. Ini kan nggak bisa. Orang harus konsisten. Saya tahu. Makanya orang yang pendidikan barat, jangankan memimpin yang terlalu besar, suruh jadi kepala desa belum tentu kuat. Ahli perbankan di Amerika suruh pimpin BJB, belum tentu kuat. Kenapa? Di Amerika nggak ada nginjek, di sini ada nginjek kalau ingin dapat ini pinjaman. Hanya di Indonesia, Pak, satu perusahaan mau bangkrut bisa nipu seluruh bank pemerintah maupun bank daerah, namanya Sritek, hanya di Indonesia. Padahal direkturnya itu dulu pernah lulus OJK, ada sertifikat. Hanya di Indonesia sertifikat itu tidak bermakna terhadap moralitas, hanya di Indonesia. Kan ini penting, Pak. Nah, kan beda. Maksud saya, kalau saya sudah mendeklarasi saya mau orang Indonesia, saya orang Sunda, saya akan pakai gini. Udah, terserah. Saya pakai gayanya begini, sudah. Kemudian saya akan terus bekerja mengembalikan alam ini, mengembalikan anggaran ini agar jatuh pada rakyat. Dan saya ingin merubah pola berpikir rakyat. Yang hari ini orang Sunda itu kapiuhan, orang Sunda itu sudah kasurupan. Yang kasurupannya bukan oleh Prabu Siliwangi, kasurupannya oleh Spiderman. Saya ingin merubah pola mereka, saya ingin membangun mereka. Bagaimana? Sekolah mereka harus jam setengah 7, bukan jam 6.30. Kenapa? Agar mereka bangun pagi jalan. Sudah. Ibu-ibunya harus masak di rumah agar mereka bisa makan yang sehat. Kenapa? Mas Sujiwo tahu. Karena dalam masakan ibunya, dalam sayur ibunya, dalam air minum yang diberikan ibunya, ada nilai, ada roh, ada jiwa ibunya hadir dalam makanan itu. Rugilah ibu-ibu saat ini tidak ibu kayak ibu saya dulu. Dirindukan karena apa? Air tehnya. Dirindukan sayur bontengnya, dirindukan sayur asemnya. Hari ini barangkali ibu yang tidak bisa lagi masak buat anaknya, jangan-jangan anaknya sudah tidak punya kerinduan pada ibunya. Kenapa? Tidak ada lagi yang dirindukan. Nah, Indonesia itu. Sehingga kenapa doa-doa ibu-ibu zaman dulu tajam? Kenapa? Gak usah banyak basa-basi dia. Kenapa? Karena dalam seluruh relung jiwanya itu ada jiwa anak. Apa yang terjadi pada anaknya? Dia menggigil kedinginan. Kenapa? Anaknya di sana musibah, dia sudah menggigil. Sebelum musibah perasaannya sudah beda. Anak saya kenapa ya? Anak saya sekarang itu bisa jadi anaknya hilang 2 hari, ibunya santai saja, nggak bisa merasakan firasat apapun. Ini kan rugi. Nah, untuk itu ini saya ngajak teman-teman yang hari ini saya ajak untuk berkumpul. Mari bangun sebuah keyakinan.
bahwa membangun bukanlah deretan angka. Membangun itu adalah jiwa, dan jiwa itu bisa tembus alam batas kemanusiaan. Dia bisa nganjang apa gitu, dia bisa terbang, kemudian dia melihat apa yang akan terjadi. Itulah jiwa. Itulah tulisan-tulisan yang dibuat oleh leluhur kita dulu sehingga bisa meramal masa depan. Padahal dia hanya bercerita tentang apa yang ada dalam jiwa. Untuk itu saya ucap terima kasih. Saya ingin membangun spirit yang sama seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Wagub Pasek, dan semua para bupati. Ya, walaupun saya tidak undang semuanya, saya telepon yang dekat sini aja biar nggak terlalu ongkosnya jauh, karena anggaran perjalanan dinas bupati dipotong, saya ngerti. Gitu. Nah, iya, jadi Depok malahin Pak. Tapi dia sudah Pak, Betawi itu kan kemarin bingung ikutnya kemana. Nah ternyata dia ikut Pajajaran. Udah ngerti dia. Dan saya bangga hari ini orang Depok merasa paling Jawa Barat itu. Itu merasa. Orang kota Bekasi merasa Jawa Barat. Orang Cirebon sekarang sudah sangat merasa Jawa Barat. Sehingga kalau ada orang bikin posting Provinsi Cirebon, provinsi ini, sekarang nggak laku. Semua rakyatnya protes, nggak mau, saya pengen Jawa Barat, ayo Bapak Aing di Jawa Barat. Hingga saya kasih tahu ya, kegiatan-kegiatan seperti ini pun bisa dicek ke Pak Sekda. Saya nggak pernah pakai APBD Provinsi Jawa Barat, clear Pak. Saya nggak pernah. Ya, saya cek ke Pak Sekda, pernahkah saya buat nota atau meminta membayarin kegiatan saya? Nggak pernah. Saya ingin bahwa ini ritualitas saya pada leluhur saya. Anda tahu nggak bahwa leluhur kita ini akan hadir ketika ruang-ruang masa lalunya dibuat hari ini. Jadi kalau gedung bangunannya sama dengan landscape-nya, arsitekturnya gedung bangunan pada zaman itu, jalan-jalannya, kampung-kampungnya, pohon-pohonnya dibuat, bahkan misalnya ratus-ratusnya dibakar dalam setiap waktu, maka dia akan datang. Apakah itu ilmiah? Ilmiah. Ilmiahnya di mana? Setiap manusia itu pasti meninggalkan DNA. Setiap manusia pasti meninggalkan jejak. Badannya boleh mati, tapi jejaknya tidak akan pernah mati. Makanya disebutlah napak tilas. Orang pergi haji itu sesungguhnya kan mengikuti